Baik, perkenalkan nama saya Febe Priscilla Teva dengan NIM 2401140064 kelas 1C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Tati Rosiana Koro SPD MPD dan Bapak Sumardi Wendolu SPD MPD. Baik, materi yang pertama dengan judul perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Baik, materi yang pertama adalah perkiraan terhadap masyarakat masa depan dalam bidang pendidikan. Perkiraan terhadap masyarakat masa depan dalam dunia pendidikan menunjukkan bahwa dunia pendidikan akan dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama adalah globalisasi, yang kedua adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, yang ketiga adalah arus komunikasi, dan yang keempat adalah peningkatan kebutuhan tenaga profesional. Faktor-faktor ini akan membentuk sistem pendidikan yang lebih responsif, terhubung dan relevan dengan tuntutan global. Berikut ini adalah pembahasan yang lebih manusiawi dan terhubung dengan realita sehari-hari tentang dampak dari setiap faktor. Baik, materi yang pertama adalah globalisasi dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan menjadi jembatan global. Di masa depan, pendidikan akan menjadi semakin terhubung secara global. Bayangkan seorang siswa di Jakarta bisa berkolaborasi dengan siswa di Korea atau Filipina hanya dengan bantuan teknologi. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membentuk pemahaman lintas budaya. Pertukaran pelajar internasional akan menjadi lebih umum, sehingga siswa dapat belajar di berbagai negara dengan lebih mudah. Ini akan menciptakan generasi yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap perbedaan. Poin yang kedua adalah standar pendidikan yang serupa di seluruh dunia. Dengan globalisasi, standar pendidikan di berbagai negara akan menjadi seragam. Artinya, seorang lulusan dari Indonesia bisa dengan mudah bekerja di negara lain karena ijazahnya diakui secara internasional. Sertifikat global akan memberikan peluang yang lebih luas bagi siswa untuk berkarir di bidangnya yang mereka impikan tanpa dibatasi oleh negara. Yang ketiga adalah persaingan dalam pendidikan global. Namun globalisasi juga membawa tantangan, yaitu persaingan. Negara dan universitas akan berlomba-lomba menarik siswa terbaik dari seluruh dunia. Di masa depan, kualitas pendidikan akan menjadi tolak ukur kesuksesan negara dalam persaingan global. Siswa akan lebih selektif dalam memilih universitas yang menawarkan program unggulan dan pengalaman belajar inovasi. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Teknologi pembelajaran berbasis artificial intelligence atau AI akan semakin mendominasi dunia pendidikan. Misalnya seorang siswa yang merasa kesulitan memahami matematika bisa mendapatkan bantuan dari asisten AI yang memberikan penjelasan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. AI memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasikan, membantu siswa belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua adalah big data untuk meningkatkan pembelajaran. Dengan data ini, guru dapat mengetahui siswa mana yang membutuhkan lebih banyak bimbingan dan materi, apa yang perlu diperdalam lagi. Big data membantu membuat pendidikan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Yang ketiga adalah kursus online terbuka untuk semua. Siswa dari manapun bisa belajar dari universitas ternama tanpa harus pindah ke negara tersebut. Pembelajaran ini menggabungkan daring dan tatap muka akan menjadi model standar di sekolah-sekolah dan universitas-universitas masa depan. Selanjutnya adalah arus komunikasi. Yang pertama adalah akses informasi yang lebih mudah. Di masa depan tidak akan lagi ada kendala akses terhadap informasi. Dengan internet yang semakin cepat dan mudah dijangkau, siswa dari pelosok pun bisa mengakses sumber belajar yang sama dengan mereka yang tinggal di kota besar. Yang kedua adalah kolaborasi global dalam proyek pendidikan. Perkembangan komunikasi memungkinkan siswa di berbagai negara bekerja sama dalam proyek-proyek global. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan akademis, tetapi juga memupuk rasa saling pengertian dan empati antar budaya. Yang berikutnya adalah peningkatan kebutuhan tenaga profesional. Yang pertama, pendidikan berbasis keterampilan nyata. Di masa depan, dunia kerja akan lebih menuntut keterampilan praktis daripada sekedar pengetahuan teoritis. Misalnya, siswa akan lebih banyak belajar bagaimana memecahkan masalah dunia nyata, bekerja sama dalam tim, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ini akan membantu membuat siswa yang lebih siap memasuki dunia kerja yang kompulsif.
Selanjutnya, bagian B adalah keterampilan lintas disiplin. Masyarakat masa depan akan dapat menuntut pekerjaan yang mampu memahami dan bekerja di berbagai bidang. Pendidikan masa depan akan mempromosikan pemikiran lintas disiplin, membantu siswa menjadi lebih adaptif dan kreatif. Selanjutnya adalah pendidikan vokasional yang lebih terhubung dengan industri. Pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terhadap suatu bidang tertentu, meliputi program pendidikan maupun lain-lainnya. Pendidikan vokasi akan lebih terhubung dengan industri, memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung melalui magang dan kerja nyata di sektor yang sedang berkembang. Selanjutnya pada bagian B yaitu upaya mengantisipasi terhadap masyarakat masa depan dalam bidang pendidikan. Perubahan yang sangat cepat dalam teknologi, ekonomi, dan dinamika sosial menuntut sistem pendidikan untuk terus beradaptasi. Pendidikan masa depan harus mampu mempersiapkan individu dengan keterampilan yang relevan, fleksibel, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Untuk mengantisipasi kebutuhan ini, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil. Langkah-langkah yang perlu diambil yang pertama adalah penerapan teknologi dan digitalisasi dalam pendidikan, contohnya dengan pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh dan hybrid. Yang kedua adalah bisa dengan reformasi kurikulum untuk keterampilan abad 21, contohnya berpikir kritis dalam pemecahan masalah, pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman, integrasi STEM dan STEAM. Yang ketiga adalah pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning. Yang pertama adalah pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua adalah sertifikat mikro. Selanjutnya yaitu dengan meningkatkan inklusif dan akses pendidikan. Yang contohnya seperti mengatasi kesenjangan digital dan pendidikan yang inklusif. Selanjutnya adalah ada kolaborasi antara pendidikan dan dunia kerja. Contohnya dengan pengambilan keterampilan yang relevan dengan industri. Yang kedua adalah pendidikan vokasional yang lebih kuat. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi pertama. Kesimpulannya, perkiraan terhadap masyarakat masa depan dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan akan semakin dipengaruhi oleh globalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, arus komunikasi dan peningkatan kebutuhan tenaga profesional. Faktor-faktor ini akan membentuk sistem pendidikan yang lebih terhubung, responsif, dan relevan dengan tantangan global. Globalisasi akan menjadikan pendidikan sebagai jembatan antar budaya, meningkatkan standar pendidikan di seluruh dunia, dan menciptakan persaingan yang lebih ketat di antara institut pendidikan. Di sisi lain, perkembangan IPTEK, terutama kecerdasan buatan dan big data, akan mempersonalisasikan pengalaman belajar dan meningkatkan efektivitas pendidikan melalui kursus online yang semakin umum. Selanjutnya pada materi yang kedua yaitu materi tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Selanjutnya pada bagian yang pertama yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar proses pendidikan dan berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Lingkungan ini mencakup seluruh aspek yang dapat mendukung atau mempengaruhi proses belajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Materi selanjutnya yaitu bagian B yaitu fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan yang pertama yaitu menyediakan sumber belajar, yang kedua adalah memotivasi siswa, yang ketiga adalah mewujudkan keamanan, yang keempat yaitu memberikan pengalaman belajar, yang kelima adalah mendukung perkembangan peserta didik, yang keenam adalah mendukung dan menambahkan nilai-nilai sosial dan budaya pada peserta didik, yang ketujuh adalah mempersiapkan peserta didik menghadapi pendidikan, yang kedelapan adalah mendorong kreativitas dan inovasi, yang kesembilan adalah mengoptimalkan interaksi siswa dan guru, yang kesepuluh adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya pada bagian C yaitu jenis lingkungan pendidikan. Jenis lingkungan pendidikan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi peserta didik. Keluarga memberikan pendidikan yang bersifat informal bagi peserta didik. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah tempat pendidikan formal yang terstruktur dan sistematis. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah tempat di mana peserta didik belajar dari interaksi sosial dan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Yang keempat adalah
adalah lingkungan virtual. Dalam era digital saat ini, lingkungan virtual juga memegang peran penting dalam pendidikan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang kedua. Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Lingkungan pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Fungsi dan peranan tripusat pendidikan itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pendidikan dan juga upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu aliran-aliran pendidikan. Selanjutnya pada bagian A, yaitu aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik yang meliputi aliran empirisme, nativisme, dan konvergensi merupakan aliran yang mewakili berbagai variasi pendapat tentang pendidikan, mulai dari pesimis sampai optimis. Aliran yang paling pesimis memandang bahwa pendidikan kurang bermanfaat, bahkan mungkin merusak bakat yang telah dimiliki anak. Sedangkan aliran yang sangat optimis memandang bahwa anak seakan-akan tanah liat yang dapat dibentuk sesuka hati. Selanjutnya bagian pertama, yaitu aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruh terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah aliran empirisme. Aliran empirisme adalah sebuah aliran filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indramawi. Selanjutnya, aliran nativisme. Aliran nativisme adalah sebuah teori yang meyakinkan bahwa kemampuan dan sifat manusia sebagian besar ditentukan oleh faktor bawaan atau genetik sejak lahir. Inti ajarannya adalah bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari faktor pembawaan yang berupa bakat. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Yang ketiga adalah aliran naturalisme. Naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak satupun yang mempunyai pembawaan buruk. Aliran konvergensi selanjutnya adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi adalah sebuah pandangan dalam psikologis perkembangan yang menekankan pentingnya interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan dalam membentuk kepribadian dan perlakuan seorang individu. Selanjutnya bagian yang kedua, yaitu gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaannya di Indonesia. Yang pertama yaitu pengajaran alam sekitar, yaitu gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah sekolah kerja. Sekolah kerja adalah sebuah konsep pendidikan yang mengembangkan pembelajaran teori, praktik, dan kerja langsung. Yang keempat adalah rintisan pengajaran proyek, merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. Dalam model pembelajaran ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam proses menentukan pengetahuan baru yang didapatkan dari guru. Selanjutnya materi bagian B, yaitu dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia yang dimaksud itu adalah perguruan, kebangsaan taman siswa, dan ruang pendidikan INS Kayu Taman. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran tentang pendidikan di negara kita Indonesia ini. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang ketiga, yaitu kajian tentang berbagai aliran atau gerakan pendidikan itu akan memberikan pengetahuan dan wawasan historis kepada tenaga pendidikan. Hal itu sangat penting agar para pendidik dapat memahami dan pada gilirannya nanti dapat memberikan kontribusi terhadap dinamika pendidikan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dengan pengetahuan dan wawasan historis tersebut, setiap tenaga pendidikan diharapkan memiliki bekal yang memadai dalam meninjau berbagai masalah yang dihadapi serta pertimbangan yang tepat dalam menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan sehari-hari dalam proses pendidikan. Baik, pada materi yang keempat, yaitu materi tentang permasalahan pendidikan.
Baik, yang pertama adalah permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai supersistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai supersistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya. Artinya, suatu sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Ada 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu yang pertama adalah masalah pemerataan pendidikan, yang kedua adalah masalah mutu pendidikan, yang ketiga adalah masalah efisiensi pendidikan, dan yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama adalah kualitas tenaga pendidikan, yang kedua adalah kondisi satuan pendidikan, yang ketiga adalah masalah sosial dan ekonomi, keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yang kelima adalah laju pertumbuhan penduduk, dan yang keenam adalah ketidakfokusan peserta didik. Baik, di sini adalah kesimpulan dari materi yang keempat. Dalam usaha pemerataan pendidikan diperlukan pengawasan yang serius oleh pemerintah. Pengawasan tidak hanya dalam bidang anggaran pendidikan, tetapi juga dalam bidang mutu, sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, perluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi merupakan kebijakan yang penting dalam usaha pemerataan pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar jika kerjasama antar unsur-unsur pendidikan berlangsung secara harmonis. Pendidikan mutu pendidikan akan dapat terlaksana jika kemampuan dan profesionalisme pendidikan dapat ditingkatkan di Indonesia. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu sistem pendidikan nasional. Baik, bagian A yaitu macam dan pengelolaan jalur pendidikan. Jalur pendidikan yang pertama adalah pendidikan formal, yang kedua adalah pendidikan non formal, dan yang ketiga adalah pendidikan informal. Yang selanjutnya adalah macam-macam pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan umum, yang kedua adalah pendidikan kejuruan, yang ketiga adalah pendidikan akademik, yang keempat adalah pendidikan profesi, yang kelima adalah pendidikan vokasi, yang keenam yaitu pendidikan khusus, yang ketujuh pendidikan keagamaan, dan yang kedelapan adalah pendidikan layanan khusus. Baik, selanjutnya pada bagian B yaitu upaya pengembangan dan perkembangan sistem pendidikan. Pertama adalah upaya pengembangan, yaitu dengan perluas akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan guru, kesiapan untuk era digital, pendidikan profesi dan vokasi guru, dan kerjasama dengan usaha. Yang kedua adalah perkembangan sistem pendidikan. Perkembangan sistem pendidikan adalah proses perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam cara pendidikan dikelola dan diselenggarakan. Ini mengacu pada perubahan dalam struktur, kurikulum, metode pembelajaran, dan kebijakan pendidikan yang terjadi seiring waktu. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perubahan sosial, teknologi, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya materi yang keenam yaitu pendidikan dan pembangunan. Yang pertama adalah esensi pendidikan, yaitu dengan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua adalah pemberdayaan individu. Yang ketiga adalah inovatif dan kreatif. Yang keempat adalah keselarasan dan keadilan sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu esensi pembangunan, yaitu dengan cara peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah keadilan dan partisipasi. Dan yang keempat adalah ketahanan masyarakat. Yang ketiga yaitu hubungan antara pendidikan dan pembangunan, yaitu sebagai pendidikan sebagai motor pembangunan, pembangunan yang mendukung pendidikan, dan sinergi untuk tujuan bersama. Yang keempat adalah tantangan esensi dan sumbangan dalam pendidikan. Yang pertama adalah keterbatasan akses pendidikan, yang kedua adalah ketidakmampuan ekonomi, dan yang ketiga adalah keterbatasan dalam akses pendidikan. Jadi, pembangunan sistem pendidikan adalah dua konsep yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam
kemajuan suatu masyarakat atau suatu negara. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing istilah dan hubungan antara keduanya, yaitu definisi pendidikan, definisi pembangunan, hubungan antara pendidikan dan pembangunan, dan tantangan dalam pendidikan dan pembangunan. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang keenam, yaitu pendidikan dan pembangunan adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan yang baik akan selalu menghasilkan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif yang diperlukan. Sebaliknya, pembangunan yang berkelanjutan memerlukan dukungan dari masyarakat yang terdidik, terampil, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.